811 rahasia mengejutkan, menyerahkan jiwa bersih. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ekspresi Fang Yuan serius, dia terus mencari jiwa Dong Fang Changfan, tidak peduli seberapa keras dia membujuknya. Sesi ini adalah yang terpanjang sejauh ini. Fang Yuan mencari jiwa Dong Fang Changfan sampai semua rahasianya terungkap. Dia belajar tentang kehidupan Dong Fang Changfan, pengalaman yang tak terhitung jumlahnya yang dimilikinya. Gu Immortal Han Dong sudah lama mati, setelah binatang hantu menyeretnya ke gunung mayat, dia seharusnya menjadi tawanan, tetapi dia meninggal dalam kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Jadi ternyata Dong Fang Changfan telah membuat pengaturan di tanah terberkati Jadepul, menggunakan Gu Hao Tachet Hat peringkat 6 sebagai intinya. Tetapi pada saat yang genting, Tachet Hat menghilang. Ini memungkinkan kami, para kultivator jalur iblis, untuk menyerang tanah terberkati Jadepul. Seperti yang diharapkan, saat aku menghancurkan tubuh Dong Fang Yuliang, dan jiwa Dong Fang Changfan meninggalkannya, dia meledakkan sendiri semua Gu Immortal di celahnya. Ulat sutra raksasa teratai putih. Tak disangka Dong Fang Changfan menggunakan sejumlah besar ulat sutra raksasa teratai putih untuk meningkatkan jiwa abadinya. Di dalam lubang abadinya, masih ada sejumlah ulat sutra raksasa teratai putih yang tersisa. Dong Fang Changfan, melihat seluruh hidupnya, dia tidak pernah menyerah untuk menjadi orang biasa. Dia pertama-tama adalah seorang pahlawan, kemudian seorang juara. Ini adalah Raja Sejati Gunung Ungu. Warisan jalur waktu Tai Bai Yun Seng berasal dari orang ini. Tak disangka warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan juga berasal dari lelaki tua misterius ini. Aliran rahasia menyerang Fang Yuan satu demi satu. Setelah waktu yang lama, Fang Yuan akhirnya bereaksi. Dia telah sepenuhnya menyerap sejumlah besar informasi ini. Raja Sejati Gunung Ungu, ini hanyalah nama yang diberikan Fang Yuan kepada pengemis misterius berambut ungu itu. Lelaki tua misterius ini tampaknya memiliki warisan berharga yang tak terhitung jumlahnya, latar belakangnya pasti sangat mendalam, motifnya tidak diketahui, dapat dikatakan bahwa dia memainkan peran yang sangat penting dalam pencapaian Dong Fang Changfan dan Tai Bai Yun Seng hari ini. Untuk saat ini, ia akan dipanggil Raja Sejati Gunung Ungu. Dalam ingatan Fang Yuan tentang kehidupan sebelumnya, ia tidak mengingat Raja Sejati Gunung Ungu ini, bahkan selama Perang 5 Wilayah yang kacau, ia tidak muncul, apakah ia menyembunyikan dirinya, apakah ia memiliki identitas lain, atau apakah ia meninggal karena usia tua. Menurut situasi Dong Fang Changfan dan Tai Bai Yun Seng, tampaknya pria ini sangat tua. Lupakan Raja Sejati Gunung Ungu untuk saat ini. Gu abadi jiwaku yang bersih membutuhkan makanan, jumlah gu ulat sutra raksasa teratai putih tidak cukup, tetapi itu dapat meringankan masalahku saat ini, aku tidak ingin repot-repot dengan tanah yang diberkati itu untuk saat ini, tetapi tampaknya aku tidak punya pilihan lain. Fang Yuan menghancurkan tubuh Dong Fang Yuliang, menyebabkan lubang abadi miliknya jatuh ke tanah dan menjadi tanah terberkati tanpa pemilik. Tidak seperti tanah terberkati publik, tanah terberkati individual ini akan memiliki roh tanah. Mereka mudah dipertahankan dan sulit ditaklukkan. Ketika Dong Fang Changfan kalah, untuk mencegah Fang Yuan mendapatkan keuntungan, ia menghancurkan semua gu abadi miliknya, untuk mencegah musuhnya menjadi lebih kuat. Namun masih banyak gu fana di lubang abadi miliknya, mungkin karena harganya murah, atau ia tidak terlalu menghargai mereka, atau mungkin ia kehilangan kendali atas mereka terlalu cepat. Bagaimanapun, mereka semua diawetkan di tanah terberkati miliknya dan tidak dihancurkan. Belum lagi gu fana lainnya, tetapi gu ulat sutra raksasa teratai putih adalah sesuatu yang dibutuhkan Fang Yuan sebagai makanan untuk membersihkan jiwa. Fang Yuan mondar-mandir di ruangan itu sambil memikirkannya. Dunia gu abadi dataran utara awalnya cukup tenang, tetapi sejak tanah terberkati pengadilan kekaisaran dihancurkan, hal itu telah menghasilkan konsekuensi yang sangat besar, seperti tsunami raksasa. Para gu abadi dataran utara sangat marah, mereka ingin menemukan pelakunya. Namun, gu abadi yang lolos dari gedung 88 yang sejati menyebabkan gu abadi dataran utara berebut dengan sengit, hal itu menciptakan kekacauan di dunia gu abadi dataran utara. Setelah pelelangan, dengan gu abadi peringkat 8 sebagai pemimpin, kekuatan super mendiskusikan berbagai hal dan dunia gu abadi dataran utara tidak lagi semrawut, ada aturan baru yang berlaku. Namun karena sekte bayangan, dan gu abadi benua tengah, masih ada arus bawah yang bergejolak. Saat ini, dengan campur tangan Fang Yuan, kekuatan super, suku Dongfang,
dimusnahkan, ketenangan dunia Go Abadi Dataran Utara hancur sekali lagi, pergolakan melanda wilayah tersebut. Saat ini, Go Abadi yang tak terhitung jumlahnya dari jalur yang benar dan jahat berjuang untuk merebut sumber daya di tanah terberkati Jadepul, itu kacau balau. Situasi Dataran Utara dapat dikatakan benar-benar kacau. Faktanya, sejak tanah terberkati Pengadilan Kekaisaran dihancurkan, Dataran Utara tidak pernah memiliki hari yang damai, itu benar-benar menyimpang dari jalur aslinya. Dibandingkan dengan ingatan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan punya firasat, dia sepertinya tidak sengaja menghancurkan Northern Plains. Fang Yuan mengambil risiko tadi, dengan sedikit keberuntungan, dia memperoleh warisan jalur kebijaksanaan. Awalnya, dia ingin mengembangkan dirinya untuk beberapa waktu, sambil membantu Hu Immortal Blessland untuk bertahan hidup dari malapetaka duniawi. Dengan menggunakan warisan jalur kebijaksanaan, dia akan menyimpulkan jurus pembunuh abadi, wajahnya samar-samar familiar. Berdasarkan berita yang dia miliki, situasi saat ini cukup menegangkan, akan lebih baik jika dia menjauh. Namun daya tarik ulat sutra raksasa teratai putih terlalu besar, Fang Yuan tahu bahwa meskipun ia memiliki beberapa metode untuk membuatnya tetap hidup, Gu abadi jiwa bersih telah mencapai batasnya karena kelaparan, ia perlu memberinya makan Gu ulat sutra raksasa teratai putih. Gu abadi itu unik, tetapi meskipun berharga, Gu abadi jiwa bersih bukanlah sesuatu yang tidak dapat kuhidupi tanpanya. Sekarang aku memiliki Gu abadi kekuatan diri sebagai intinya, bahkan jika Gu abadi jiwa bersih dihancurkan, aku tidak akan terlalu terpengaruh. Tentu saja, jika aku dapat menggunakannya bersama dengan Gu abadi kekuatan diri, jurus pamungkas Myriad Self mungkin dapat menjadi 2 kali lebih kuat dari sekarang. Lebih jauh lagi, jurus itu bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan fondasi jiwaku. Fang Yuan ragu-ragu, meskipun jiwa bersih itu bagus, itu tidak cukup baginya untuk mempertaruhkan nyawanya. Gu abadi hanyalah alat, nyawanya adalah yang terpenting. Fang Yuan sepenuhnya menyadari hal ini dari awal hingga akhir, ia tidak akan pernah dibutakan oleh keserakahan. Beberapa hari kemudian, Dataran Utara, di tempat di mana Gu abadi Kie Simin meninggal. Dari waktu ke waktu, akan ada dewa abadi yang muncul, baik yang saleh maupun yang jahat. Setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, mereka akan pergi, mencoba menemukan aura dewa abadi di udara. Beberapa mencoba memasuki tanah terberkati yang terbentuk dari lubang abadi Kie Simin, tetapi mereka pergi setelah gagal. Dewa abadi benua tengah bersembunyi jauh, mengamati situasi, sambil menggunakan indera ketuhanan mereka untuk berkomunikasi. Targetnya belum muncul, karena mereka bisa membunuh Dongfang Changfan dan membuat banyak pengaturan di sini untuk menyembunyikan tanah terberkati Dongfang Changfan, mereka jelas ingin merahasiakannya. Kemungkinan besar, mereka ingin menghancurkan tanah terberkati ini. Mereka juga tahu bahwa kecelakaan dapat terjadi seiring waktu, mereka pasti akan kembali. Itu tidak mungkin sekarang. Kita telah diam-diam tinggal di sini selama berhari-hari, pihak lain mungkin telah menemukan kita. Dengan kesempatan ini, kita mungkin juga pergi ke tanah terberkati Jadepul. Kata Peri Ling Mei, apakah kau mengatakan bahwa jurus pembunuh abadi khas kuil langit hitam milikku, bertahan siang dan malam, tidak dapat menyembunyikan keberadaan kita dan akan terlihat dengan mudah? Patua Tianlong langsung tidak senang, membalas. Peri Ling Mei terdiam, dia tahu bahwa kata-katanya sebelumnya sedikit kurang ajar. Kuil Langit Hitam adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar, mereka perlu mempertahankan reputasi mereka, nama mereka tidak boleh ternoda. Peri Aosue yang berada di samping Peri Ling Mei berkata, aku pernah mendengar bahwa di tanah suci Jadepul, 10.000 kuda Lizi berlari keluar. Makna tersembunyi dalam kata-katanya sangat jelas, dia setuju dengan saran Peri Ling Mei sebelumnya, dia juga ingin pergi ke tanah suci Jadepul untuk mendapatkan sumber daya yang melimpah. Kekayaan yang sedikit ini bisa memikat kalian semua. Jangan lupa mengapa kita ada di sini. Zombie abadi ini sangat mencurigakan, dia memiliki kekuatan tempur yang cukup kuat di jalur kekuatan, dia kemungkinan besar adalah zombie abadi Sahuang. Tuan Tua Ken yang bersembunyi di samping, menyela ini. Kekayaan yang sedikit, kamu berbicara seolah-olah itu tidak penting, meskipun suku Dongfang lebih rendah dari sekte kita, itu juga merupakan kekuatan super. Fondasi mereka, dibandingkan dengan individu seperti kita, jauh lebih dalam. Oh, Ken Yang, panenmu tadi luar biasa, hadiah dari Sekte Bangau Abadi untuk misi itu pasti sangat menguntungkan.
Kamu sendiri mendapat banyak keuntungan dari ini, tetapi kamu ingin kita semua menderita kerugian. Bukankah ini terlalu berlebihan? Chen Zhenqi berbicara dengan kesal. Dia belum menyelesaikan misi sektenya, karena Feng Jiuge memanggilnya sebelum dia selesai. Yang lainnya berada dalam situasi yang sama. Yang lainnya mungkin takut dengan api pemburu kehidupan milik Tuan Tua Ken Yang, tetapi dia tidak. Dia adalah seorang Grandmaster terbang, dan memiliki jurus pembunuh abadi yang mendekati tubuh. Bahkan jika api pemburu kehidupan digunakan padanya, dia dapat melarikan diri darinya. Di dunia Gu Immortal Benua Tengah, ada pepatah, Zhenqi dari 9 surga, diikuti oleh Fei Yan. Zhenqi dari 9 surga, mengacu pada Chen Zhenqi, dia dapat melebarkan sayapnya dan terbang ke 9 surga yang tak terlupakan, langit dan bumi tidak dapat membatasinya. Yang terakhir, diikuti oleh Fei Yan, mengacu pada seorang Gu Immortal dari Sekte Teratai Surgawi. Bu Fei Yan, dia adalah seorang Gu Immortal wanita yang dapat bergerak lincah di langit, dia seperti gumpalan asap yang dapat menari di udara. Saat ini, Gu Immortal wanita, Bu Fei Yan, juga telah datang ke dataran utara. Dia mewakili Sekte Teratai Surgawi dari 10 sekte kuno besar, dia bergabung dalam penyelidikan runtuhnya Gedung 88 yang sejati. Pada saat ini, 2 Grandmaster terbang dari generasi saat ini hadir. Chen Zhenqi berbicara, tetapi Bu Fei Yan tetap diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Oracle tua menambahkan, tanah yang diberkati Jade Pool begitu mudah direbut terutama karena rumah Gu abadi peringkat 6, Pondok Jerami Sederhana. Menghilang secara misterius. Saya tidak mengejar sumber daya itu, tetapi saya telah membuat kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa petunjuk tentang pelakunya ada di tanah yang diberkati Jade Pool. Pondok Jerami Sederhana, aku lebih suka menyebutnya dengan nama aslinya, Pondok Jerami. Ngomong-ngomong, rumah Gu ini dibuat oleh Dewa Tiga Jerami dari era kuno akhir, menghabiskan hampir semua kekayaannya. Selama tahun-tahun terakhirnya, dia menjelajahi dataran utara, menjadi penguasa agung untuk sementara waktu. Dewa Tiga Jerami memiliki seorang putri, dia sangat menyayanginya. Saat itu, Dewa Gu suku Dongfang Yu, dan wanita ini saling mencintai, jadi, dia meninggalkan jalan yang benar dan masuk ke jalan iblis. Setelah Dewa Tiga Jerami meninggal, dia mewarisi pondok jerami ini, membunuh istrinya dan kembali ke jalan yang benar, kembali ke sukunya. Untuk menyingkirkan masa lalunya, Dongfang Yu menambahkan beberapa Gu lain ke pondok jerami, menamainya Pondok Jerami Sederhana. Efeknya tidak berubah sama sekali, itu hanya untuk reputasinya sendiri. Dewa Gu dari Wind Cloud Manor, Hong Chiming, berbicara. Sebelum menjadi abadi, dia menjelajahi dataran utara saat tingkat kultivasinya setara dengan manusia biasa, dia tinggal di sana selama beberapa waktu. Jadi, dia tahu tentang detail ini dengan jelas. Saat ini, dia menyebutkan hal ini, niatnya juga untuk pergi ke Tanah Suci Jade Pool untuk menjarah sumber daya. Namun, dia tidak mengatakannya, dia secara halus mengisyaratkannya. Baiklah, berapa lama lagi kita akan tinggal di sini seperti ini? Haruskah kita pergi ke Tanah Suci Jade Pool dan mencari petunjuk? Atau mencari perilisan itu? Karena dia bertarung bersama dengan zombie abadi itu, mereka pasti memiliki hubungan dekat, dia pasti tahu banyak rahasia. Seorang abadi Gu tidak sabar. Tidak, perilisan membayar harga yang mahal dan meninggalkan tempat ini setelah mendapatkan Gunung Miniskule. Saat ini, dia bersembunyi di dalam Tanah Suci Snowy Mountain. Itu adalah sarang jalur iblis dataran utara, jika seperti di masa lalu, itu akan baik-baik saja. Namun sekarang, leluhur tua Suehu sedang mencoba untuk memurnikan Gu abadi surga yang menyaingi keberuntungan, dia mengawasi masalah di sana. Begitu leluhur tua Suehu disebutkan, para dewa benua tengah terdiam. Orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, hampir berada di puncak di sekte masing-masing. Namun melawan Dewa Gu peringkat 8, mereka hanya akan kalah. Meskipun Feng Jiuge memiliki kemampuan untuk melawan Dewa Gu peringkat 8, dia tetap saja peringkat 7. Sementara itu, leluhur tua Suehu dari jalur iblis memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Menurut intelijen yang dikumpulkan benua tengah, itu samar-samar menunjukkan bahwa dia bisa menjadi ahli peringkat 8 terkuat di dataran utara. Tepat saat Dewa Gu benua tengah terdiam, 3 Dewa Gu jalur iblis telah menyembunyikan penampilan mereka dan diam-diam memasuki perangkap Dewa Gu benua tengah. Mereka pergi ke bawah tanah,
pergi ke tempat Dong Fang Chang Fan terbunuh, sebelum menampakkan diri. Dari ketiga Dewa Gu ini, yang memimpin tinggi, memancarkan aura yang ganas. Dia memiliki sepasang alis panjang, hidungnya mancung, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Telinganya bukan telinga manusia, mereka tampak seperti sayap, bersinar dalam cahaya kemasan. Dia adalah pemilik puncak keempat dari Tanah Suci Pegunungan Bersalju Dataran Utara, Li Pengwang. Di sebelah kirinya ada seseorang yang lebih pendek darinya, tetapi dengan tubuh yang lebih kuat dan gempal. Dia memancarkan dominasi saat dia memancarkan prestise naga es. Dia adalah pemilik puncak kelima, Raja Iblis Longdan, yang mengendalikan Istana Danau Es. Dewa Gu terakhir berjalan di sisi kanan Li Pengwang. Matanya gelap, dia mengenakan jubah putih dan memiliki tubuh ramping. Dia menyerupai seorang sarjana tetapi penampilannya kurang sopan dibandingkan sarjana bebas, tetapi dia masih memiliki aura yang agung. Dia adalah pemilik puncak ke-6, Gong Zimo. Dewa Gu benua tengah sedang menyergap, mereka memiliki metode yang luar biasa, 3 Dewa Gu jalur iblis tidak menemukan mereka. Perhatian mereka terfokus pada apa yang ada di depan mereka. Tidak ada apapun di depan mata mereka, tetapi mereka merasakan bahwa mereka telah menemukan tanah suci yang tersembunyi. Ini adalah tanah suci yang ditinggalkan Dong Fang Chang Fan setelah meninggal. Mulailah, semakin lama kita menunda-nunda, akan semakin banyak masalah yang muncul. Tanah suci yang ditinggalkan Kie Simin berada di dekat tempat ini. Karena mereka adalah perintah dari leluhur tua Suehu, kita pasti akan melakukan yang terbaik dan menghancurkan tanah suci ini. Mari kita mulai. Ketiganya bergerak cepat, karena mereka telah membuat persiapan yang cukup. Setelah membuat beberapa pengaturan di dunia luar, mereka menerobos ruang dan memasuki tanah suci. Setelah melihat mereka bertiga masuk, para Dewa Gu benua tengah terus menggunakan indera keilahian mereka untuk berkomunikasi. Hebat, pemilik puncak keempat, kelima, dan keenam tanah terberkati gunung bersalju semuanya telah pindah. 3 puncak pertama gunung bersalju berstatus tidak dapat dipindahkan, tetapi sisanya dapat bersaing untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ketiganya bersekongkol satu sama lain saat bergerak bersama, agar mereka bekerja sama seperti ini, hanya leluhur tua Suehu yang dapat mengendalikan mereka. Zombie abadi itu tidak datang sama sekali, tetapi anggota tanah terberkati gunung bersalju datang. Haruskah kita mengalahkan mereka? Tidak, ketiga abadi ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, mereka akan menjadi lebih tinggi daripada orang-orang seperti cendekiawan bebas, setidaknya setara dengan kita semua. Meskipun kita memiliki lebih banyak orang, kita kurang koordinasi. Mudah untuk mengalahkan mereka bertiga, tetapi akan sulit untuk membunuh mereka, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menangkap mereka. Tuan Tua Ken yang setuju dengan ini sambil mendesah, benar sekali, dataran utara adalah tempat pertempuran terus-menerus. Tempat ini memiliki kekuatan pertempuran tertinggi untuk individu dari 5 wilayah. Setiap Dewa Gu mereka memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, mereka memiliki banyak metode unik, dan metode pertahanan diri mereka jauh melampaui benua tengah, mereka sangat licik. Sebelumnya di tanah terberkati Taikiyu dan Jadepol, jumlah Dewa Gu yang mati sangat sedikit. Tetapi jika ini terjadi di 4 wilayah lainnya, korbannya akan 2 hingga 3 kali lebih banyak. Bukan tidak mungkin untuk menangkap mereka, hehe, tetapi kita akan membutuhkan Tuan Feng Jiu Ge untuk menyerang secara langsung. Seorang Dewa Gu berkata, dalam ekspedisi dataran utara ini, kekuatan pertempuran Feng Jiu Ge yang unggul meninggalkan kesan yang mendalam di hati para Dewa Gu benua tengah. Tetapi Feng Jiu Ge berkata, kita akan mundur. Mengatakan ini, tanpa memberi para dewa kesempatan untuk bertanya kepadanya, dia pergi dengan cara yang sangat rahasia, tidak meninggalkan jejak apapun. Para dewa saling memandang sejenak, sebelum mengikuti jejaknya dengan tenang. Kelompok itu berkumpul di suatu tempat yang jauh, saat para dewa bertanya kepada Feng Jiu Ge dengan bingung. Sebelumnya, penyergapan itu adalah ide Feng Jiu Ge. Sekarang setelah 3 Dewa Gu jalur iblis muncul, Feng Jiu Ge adalah yang pertama pergi. Kita memiliki kekuatan bersatu yang kuat, apakah kita takut hanya dengan 3 orang? Mundur tanpa bertarung, ini mencoreng reputasi 10 sekte besar kita di benua tengah. Pergi ke sana kemari, apa artinya semua ini? Para Dewa Gu semakin menjauh dari tanah terberkati Jadepol, karena nada suara mereka juga semakin tidak senang, tetapi karena kekuatan Feng Jiu Ge, mereka tidak marah. Feng Jiu Ge melihat sekeliling sambil menyampaikan berita yang mengejutkan,
Peri Lisan memperoleh Gunung Miniskule dan telah kembali ke Tanah Suci Gunung Bersalju untuk memulihkan diri. Aku sudah mendapat berita, seorang Dewa Gu jalur lurus tingkat 8 dari dataran utara, Yao Huang, telah melakukan perjalanan ke Tanah Suci Gunung Bersalju, untuk meminta Gunung Miniskule dari leluhur tua Suehu. Apa, ada masalah seperti itu? Apakah kedua Dewa Gu tingkat 8 akan bertarung? Dataran utara benar-benar, Dewa Gu tingkat 8 akan selalu bertindak sebagai pencegah di benua tengah, tetapi hanya untuk Gunung Miniskule, mereka benar-benar sangat aktif. Mereka benar-benar maniak pertempuran. Saat itu, selama kompetisi untuk Gunung Danghun, 10 sekte kuno besar kita di benua tengah hanya mengirim murid untuk bersaing memperebutkannya. Para dewa berbicara di antara mereka sendiri saat ekspresi mereka berubah, mereka mencoba menyerap berita yang mengejutkan ini. Pada saat ini, Feng Jiuge tersenyum tipis. Dia berkata, zombie abadi jalur kekuatan itu sangat waspada. 3 abadi jalur iblis dari tanah terberkati gunung salju mungkin pion untuk menyelidiki kita, atau mungkin kekuatan di belakangnya yang mencoba menyelidiki kita. Jika kita mengejar umpan ini, maka itu akan jatuh ke dalam perangkap. Kita harus menuju ke tanah terberkati gunung salju dan melihat apakah ada kesempatan untuk memasukinya dan menangkap Peri Lisan sebagai gantinya. Semua abadi itu terdiam. Tanah terberkati gunung salju, pangkalan terkuat jalur iblis dataran utara, akan berada pada level yang sama jika dibandingkan dengan salah satu pangkalan utama dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Keberanian Feng Jiuge luar biasa, dia benar-benar menargetkan gunung salju. Tanah terberkati gunung salju, puncak pertama. Leluhur tua Suehu duduk di kursi besar, dia memegang sebuah gunung kecil di tangannya saat dia memutarnya sambil mengamatinya dengan saksama. Gunung kecil ini penuh dengan retakan, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat bergelimpangan di seluruh gunung, semuanya adalah makhluk-makhluk kecil, darah mengalir di mana-mana, para penyintas menangis dalam kesedihan, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Ini tidak lain adalah Gunung Miniskule. Peri Lisan mengejar Gunung Miniskule dan bertarung melawan Dewa Gu Miniman, mereka menarik Dewa Gu lainnya yang menyerang, dari jalur yang benar dan jahat. Setelah pertempuran yang kacau, Dewa Gu Miniman hampir mati, ia bepergian dengan Gunung Miniskule dan bergerak secara acak, pada akhirnya, ia ditangkap oleh Hei Loulan yang berada di pinggiran medan perang. Hei Loulan membunuh Dewa Gu Miniman dan mempertahankan harta karun ini dengan Peri Lisan, mereka berjuang keluar dan melewati bahaya besar untuk kembali ke Tanah Suci Gunung Bersalju. Hal ini menyebabkan Gunung Miniskule berada dalam kondisi hampir hancur, suku Miniman di gunung tersebut juga menghadapi banyak korban. Ini Gunung Miniskule. Pada saat ini, seorang wanita abadi berjalan keluar dari belakang. Dia dipanggil Lady Wan Shou, istri leluhur tua Suehu, dia memiliki level kultivasi peringkat 7, dan merupakan salah satu dari 4 Dewa Gu jalur penyempurnaan paling terkenal di dataran utara. Begitu dia muncul, tatapannya tertuju pada Gunung Miniskule, dia sangat tertarik dengan gunung legendaris ini. Istriku, apakah kamu mendapatkan hasil kali ini? Leluhur tua Suehu berbalik, bertanya dengan hangat saat dia menyerahkan Gunung Miniskule kepadanya. Lady Wan Shou mengangguk, saya telah memahami semua prosedur untuk menyempurnakan Gu yang menyaingi surga, tetapi untuk membiasakan diri dengan langkah-langkah itu, saya masih harus menempuh jalan panjang. Saat dia mengatakan itu, dia menerima Gunung Miniskule dan mengamatinya dengan saksama. Di Gunung Miniskule, karena Dewa Gu Miniskule telah meninggal, tidak ada pemimpin yang tersisa, para Miniskule yang masih hidup menggigil ketakutan saat mereka berdesakan. Monster, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Jangan makan aku, dagingku terlalu sedikit, kalian tidak akan puas. Nyonya Wan Shou cantik dan anggun, dia memiliki mata yang cemerlang, tetapi di mata para Miniskule, dia seperti monster besar, dia tampak menakutkan. Lady Wan Shou memandanginya sebentar sebelum mengalihkan pandangannya dari Gunung Miniskule, dia tersenyum tipis, saudari Li San sangat beruntung. Dia adalah Dewa Gu jalur kayu yang juga mengolah jalur tanah. Setelah itu, karena dia memperoleh Dewa Gu janji gunung, dia mengubahnya menjadi Dewa Gu inti dan menjadi Dewa Gu jalur informasi tanpa fondasi yang kuat. Faktanya, tanah terberkatinya masih merupakan tanah terberkati jalur kayu, yang mengelola bunga dan rumput. Sekarang dia memiliki Miniman untuk membantunya, itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Saudari Lisan adalah anggota tanah terberkati Gunung Bersalju, sekarang Gunung Miniskule ada di tangan kita,
itu membuktikan bahwa keberuntungan kita tumbuh, kita menjadi lebih makmur. Istriku, itu tidak benar. Leluhur tua Sueho menggelengkan kepalanya, justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa keberuntungan kita sedang menurun. Aku ingin memurnikan Gu yang menyaingi keberuntungan surga, aku perlu menggunakan Ma Hong Yun sebagai bahan pemurnian utama. Jadi, keberuntungan yang menyaingi surga menargetkanku, menyebabkanku menghadapi rintangan. Lihatlah gunung Miniskule ini, ia berada di ambang kehancuran, untuk memperbaikinya, aku harus membayar harga yang sangat mahal. Ini adalah keuntungan dari pemimpin ketiga kita, tentu saja tidak dapat dilepaskan, ia pasti akan menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk itu. Ini secara tidak langsung akan memengaruhi rencanaku untuk mengumpulkan bahan-bahan abadi. Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan membangkitkan keserakahan orang lain. Saat ini, ia memperoleh gunung Miniskule tetapi itu menciptakan keributan dan menarik permusuhan. Masalah besar telah muncul, jalan yang benar sedang mengambil tindakan. Lihat, ini adalah surat Yao Huang. Surat Yao Huang, Nyonya Wan Shou terkejut, ia dengan cepat memeriksa isinya. Dalam surat itu, Yao Huang berkata, gunung Miniskule berada di tanah yang diberkati Jadepul, itu adalah milik suku Dongfang. Sekarang suku Dongfang telah dimusnahkan, dunia telah terguncang. Sebagai orang-orang dengan garis keturunan yang sama, sebagai keturunan dari Giant Sun Immortal Venerable, Yao Huang meminta atas nama semua pasukan jalan yang benar, untuk bernegosiasi dengan leluhur tua Sueho dan mengembalikan gunung Miniskule ke jalan yang benar. Dalam surat itu, Yao Huang sangat sopan, tetapi Lady Wan Shou tahu bahwa ini adalah sikap jalan yang benar, mereka selalu seperti ini, bahkan jika mereka memiliki kebencian atau dendam yang besar, mereka akan bertindak sopan di permukaan dan menjaga nada sopan dalam pidato mereka. Nyonya Wan Shou dapat merasakan sikap Yao Huang yang sombong dari surat itu, dia menatap leluhur tua Sueho dengan cemas, suamiku, kamu hanya punya waktu sekitar 10 tahun lagi hingga kesengsaraan tak berujung berikutnya, kamu tidak bisa bertarung dengan mudah. Jika sesuatu terjadi selama pertarungan dan kamu melukai inti asalmu, kamu akan kehilangan fondasimu dan bahkan jika kamu berhasil memurnikan bus surga yang menyaingi keberuntungan, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Pada saat kesengsaraan tak berujungmu tiba, jika kerugian ini membuatmu gagal. Leluhur tua Sueho tertawa terbahak-bahak, istriku, kamu masih sama. Surat Yao Huang adalah salah satu ujianku, tetapi itu juga kesempatan, aku harus memanfaatkannya dan menghadapinya secara langsung. Leluhur tua Sueho mengatakan itu saat dia berhenti, ekspresinya berubah saat dia berkata dengan tegas, oh. Dia ada di sini, hebat sekali dia ada di sini. Nyonya Wan Shou mendongak, tatapannya menembus tanah suci gunung bersalju menuju langit luar yang cerah di dataran utara. Langit di atas tanah suci gunung bersalju tampak cerah, biru, dan tak berawan, tetapi setelah Yao Huang tiba, auranya begitu agung sehingga angin dan awan menyapu langit, membuat langit berwarna jingga dan kuning. Suara Yao Huang terdengar sebelum sosoknya terlihat, teman lama Sueho, aku mohon pengertianmu karena datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Suaranya bergema di seluruh area, menembus tanah suci gunung bersalju, menyebabkan puncak-puncak bersalju yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan salju yang terkumpul berguling turun. Beberapa puncak bersalju bahkan mengalami longsoran kecil. Hahaha, leluhur tua Sueho tertawa terbahak-bahak saat ia terbang keluar dari tanah suci gunung bersalju ke langit, udara di belakangnya dipenuhi dengan energi es. Langit berubah, separuh bersinar dengan cahaya jingga sementara separuh lainnya menolak energi es. Namun, tepat pada saat ini, gelombang awan tinta hitam pekat terbang dari barat. Awan tinta mendidih dengan hebat, menyebar dengan cepat ke seluruh langit, tidak kalah dari leluhur tua Sueho dan Yao Huang, dengan paksa menyebarkan wilayahnya di langit. Ekspresi Lady Wan Shou berubah dan hatinya hancur, berteriak, mengapa Dewa Langit Bai Su juga datang. Awan tinta, energi es, dan cahaya jingga mendidih dengan kekuatan yang tak tertahankan saat mereka membagi langit di sekitarnya menjadi 3 bagian. Leluhur tua Sueho mencibir, Dewa Langit, mengapa Anda di sini untuk bergabung dalam keributan daripada mengelola kekuatan Anda dengan benar? Dewa Langit Bai Zu terbatuk sambil tertawa kering, teman lama Sueho, itu hanyalah gunung kecil, bagaimana mungkin itu menarik bagi Anda? Akan lebih baik jika Anda mengembalikannya ke jalan yang benar dan mencegah beberapa masalah. Ekspresi Lady Wan Shou berubah gelap,
dan para Dewa Gu jalur iblis yang tetap tinggal di tanah terberkati gunung bersalju menatap langit dengan napas tertahan. Dewa Langit Baizu adalah bagian dari faksi kultivator tunggal, tetapi setelah pelelangan, ia telah bersiap untuk membangun kekuatan jalur yang benar. Saat ini, dia bekerja sama dengan Yao Huang, dan situasinya tidak terlihat baik bagi leluhur tua Suehu yang sendirian. Namun, pada saat berikutnya, leluhur tua Suehu mengangkat kepalanya dan tertawa keras, semangatnya yang gagah berani meledak. Kalau begitu, kalian berdua bisa menyerang bersama, mari kita bertarung sebelum berbicara lebih jauh. Mengatakan demikian, dia terbang ke langit dengan suara keras dan langsung merobek dinding ki angin surgawi, memasuki surga putih. Dewa Gu tingkat 8 memiliki kekuatan yang sangat besar dan mengerikan sehingga sulit bagi lingkungan sekitar untuk menahan amarah mereka. Biasanya, ketika mereka bertarung, mereka diam-diam setuju untuk memasuki 9 surga yang tak terlupakan untuk menghindari menyebabkan malapetaka bagi makhluk hidup di permukaan. Temanku, karena kau memiliki minat seperti itu, maka aku akan menemanimu. Tatapan Yao Huang berkelebat saat ia mengikuti leluhur tua Suehu. Dewa Surgawi Baizu linglung sejenak sebelum tersenyum pahit, karena teman lama Suehu. Bersikeras, mohon maafkan aku atas tindakanku selanjutnya. 3 Dewa Gu tingkat 8 memasuki surga putih, tak lama kemudian, ledakan bergema dari langit. Ketiganya telah memulai pertarungan di surga putih. Seseorang berseru demikian di antara Dewa Gu benua tengah. Mereka masih belum mencapai tanah suci gunung bersalju dan berada pada jarak yang sangat jauh. Saat ini, saat mereka melihat ke langit, mereka dapat melihat ruang angkasa bergolak dalam rentang yang luas, awan tinta mendidih, energi es putih berhembus dan cahaya oranye memenuhi langit. Ledakan itu seperti kilat di langit, tidak pernah berakhir dan dapat membuat hati pendengar bergetar. Cepat, manfaatkan pertarungan mereka untuk memasuki tanah suci gunung bersalju. Feng Jiuge menatap dengan tatapan tegas sebelum dengan cepat menariknya kembali, cahaya tajam melintas di matanya. Para dewa benua tengah menarik napas dalam-dalam, orang-orang ini terampil dan berani. Setelah mendengar perintah Feng Jiuge, mereka merasakan kegembiraan dan kegugupan yang telah lama ditunggu. Mereka semua meningkatkan kecepatan mereka. Lolongan, di tengah perjalanan mereka tiba-tiba mendengar teriakan binatang buas kuno yang datang dari langit. Para dewa benua tengah dengan cepat menghindarinya. Ini adalah anjing surgawi sisa. Para dewa menatap kosong, mengenali binatang buas kuno yang sunyi ini. Ledakan, anjing surgawi sisa itu jatuh ke tanah seperti meteor, menghancurkan kawah besar. Ia berjuang beberapa saat sebelum menjadi tidak bergerak. Bahkan anjing surgawi sisa ini dipukul keluar dari surga putih. Bagaimana kekuatan peringkat 8 bisa begitu ganas? Hanya akibat dari pertempuran itu saja bisa menyebabkan anjing surgawi yang tersisa ini mati dengan sangat menyedihkan. Hati-hati, peringatan itu baru saja diserukan ketika hujan es mulai turun dari langit. Hujan es ini seperti puncak gunung kecil, menghujani sekelilingnya, energi esnya menusuk tulang, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya membeku sampai mati, dan para dewa Gu benua tengah juga tidak bisa berbuat apa-apa selain membuat jalan memutar. Retak, tiba-tiba, sebuah petir menyambar dari langit, menyapu sudut pakaian peramal tua. Peramal tua menjerit memilukan saat ia cepat-cepat menjauh dari kilat yang menyilaukan itu. Hampir separuh tubuhnya hilang, dan ia langsung terluka parah, hampir mati. Setelah beberapa saat para dewa Gu benua tengah semakin dekat ke tanah suci gunung bersalju, angin dingin bertiup, hampir seperti meniup jiwa mereka keluar dari tubuh fisik mereka. Semakin tinggi kultivasi para dewa Gu, semakin besar pula jarak antara setiap peringkat. Hanya ada perbedaan dunia antara peringkat 8 dan peringkat 7, sejak zaman kuno, karakter yang dapat bertarung melawan peringkat 8 dengan kultivasi peringkat 7 sangat langka. Selama beberapa tahun terakhir ini, benua tengah yang besar memiliki satu karakter seperti itu, Feng Jiuge. Para dewa Gu benua tengah tertiup dari sisi ke sisi, dan nyaris tidak mampu mempertahankan penyembunyian mereka, tetapi ekspresi mereka tidak terlihat bagus. Semua tanda ini menunjukkan bahwa dewa Gu peringkat 8 dataran utara memiliki kekuatan pertempuran yang mungkin sedikit melampaui peringkat 8 di benua tengah. Benua tengah memiliki lebih banyak dewa Gu peringkat 8 daripada dataran utara. Di 5 wilayah, dataran utara memiliki dewa Gu peringkat 8 paling sedikit. Hal ini dikarenakan seringnya pertempuran di dataran utara. Di antara kelima wilayah tersebut, dewa abadi dataran utara memiliki tingkat kematian tertinggi.
Di dataran utara, mereka yang dapat mengukir jalan berdarah melewati rintangan, berdiri di puncak dan memantapkan pijakan mereka di peringkat 8, tentu saja bukan orang biasa. Mereka semua adalah juara, mustahil untuk mencapainya hanya melalui keberuntungan. Kerusakan tambahan dari pertempuran di Surga Putih saja dapat membuat Dewa Abadi Benua Tengah berada dalam kesulitan yang canggung. Peramal tua telah memulihkan tubuhnya setelah nyaris lolos dari kematian, tetapi ekspresinya masih menunjukkan keterkejutan yang tidak percaya saat dia bergumam, bagaimana ini mungkin? Aku sebenarnya tidak dapat memprediksi petir ini. Tatapan Bu Fei Yan goyah saat dia bertanya-tanya, jika dia berada di tempat peramal tua, bisakah dia lolos dari petir itu dengan kemampuan bergeraknya? Dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara, apakah kita masih melanjutkan? Chen Zhenqi menatap langit, yang sekarang telah menjadi seperti kain compang camping yang telah ditambal dengan jahitan berkali-kali. Teknik-teknik saling terkait satu sama lain saat mereka meliputi area dengan berbagai ukuran, beberapa memiliki awan gelap yang mendidih, beberapa memiliki angin dingin, beberapa memiliki petir, dan beberapa memiliki hujan es. Itu benar-benar pemandangan seperti akhir dunia. Para Dewa Gu Benua Tengah ini bukanlah ahli biasa dan memiliki wawasan yang luar biasa. Mereka dapat melihat bahwa area-area kecil ini sepenuhnya diubah oleh tanda-tanda Dao, beberapa dipenuhi dengan tanda-tanda Dao jalur es, beberapa dengan tanda-tanda Dao jalur petir, beberapa jalur angin, dan beberapa jalur jiwa. Mereka kurang dari 1000 li jauhnya dari tanah suci gunung bersalju, tetapi jarak ini sangat berbahaya, penuh dengan jebakan yang menyeramkan dan mematikan. Inikah celah antara peringkat 7 dan peringkat 8? Tanda Dao di masing-masing area tunggal ini lebih banyak daripada yang kita miliki setelah kultivasi yang pahit. Hidup dan mati berada di luar kendali seseorang, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku merasakan perasaan seperti itu? Terlalu berbahaya, tidak layak membuang nyawa kita hanya untuk menangkap seseorang. Para Dewa Gu Benua Tengah mulai mengumumkan niat mereka untuk mundur. Hanya Feng Jiuge yang tetap tidak tergerak saat dia terus bergerak maju, tatapannya tenang seolah-olah dia tidak bisa melihat bahaya di sekitarnya. Para Dewa Gu Benua Tengah merasakan hati mereka bergetar ketika mereka melihat Feng Jiuge dalam keadaan ini. Orang ini benar-benar mengerikan, mampu melawan peringkat 8 dengan kultivasi peringkat 7. Biasanya aku tidak bisa merasakannya, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, Feng Jiuge benar-benar menakutkan. Tidak. Bahkan jika dia bisa melawan peringkat 8, itu hanya untuk sementara waktu. Begitu identitas kita terungkap dan 3 Dewa Gu peringkat 8 menyerang kita, kematian kita sudah pasti. Orang ini, Feng Jiuge, menghadapi kematian dengan acuh tak acuh, melangkah maju dengan berani. Aku hampir lupa asal-usulnya sebagai orang dari jalan iblis, dia baru beralih ke jalan kebenaran di kemudian hari. Para Dewa Gu Benua Tengah mengikuti di belakang Feng Jiuge, memomunikasikan niat untuk mundur dengan tatapan mereka, tetapi karena reputasi dan nama sekte mereka, mereka tidak dapat mengatakannya dengan lantang dan ingin orang lain mengatakannya terlebih dahulu. Menjadi semakin sulit untuk bertahan dengan setiap menit dan detik yang berlalu. Tepat saat mereka merasa canggung, Feng Jiuge, yang memimpin, tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya di belakangnya, berhenti. Para Dewa Gu dengan cepat berhenti dan melihat Feng Jiuge mendongak dengan ekspresi serius. Mereka mengikuti tatapannya ke arah langit, di mana segala macam kekuatan masih saling terkait dan saling tolak. Para Dewa Abadi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya mengaktifkan jurus pembunuh abadi untuk melihat ke balik penghalang ini, ke pemandangan di dalam Surga Putih. Para Dewa Abadi ini langsung berteriak kaget. Di dalam Surga Putih, tempat 3 petarung peringkat 8 bertarung, tidak ada lagi jalan buntu, sebaliknya, leluhur tua Suehu berada di atas angin. Energi es besar menekan cahaya Jingga Yao Huang hingga ditarik dengan kuat, dan membuat awan tinta Dewa Surgawi Bai Zu mundur. Aku tidak menyangka leluhur tua Suehu memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat, bertarung sendirian melawan 2 orang, namun dia telah meraih kemenangan dalam waktu yang begitu singkat. Feng Jiuge menghela napas, ekspresinya penuh kekaguman dan penyesalan. Mundur. Kesempatan itu hilang, dia langsung terbang menjauh tanpa ragu. Para Dewa Gu lainnya sudah ingin mundur, saat ini, mereka dengan cepat mundur dari area berbahaya ini tanpa berbicara. Dewa Langit Bai Zu akhirnya tidak tahan lagi, berkata, teman lama Suehu memiliki metode yang luar biasa, saya telah belajar banyak. Kita telah kalah. Yao Huang juga berkata tak lama kemudian,
keadaan dataran utara saat ini sedang bergejolak. Teman lama Suehu, sekarang bukan saatnya untuk menentukan pemenang dan pecundang. Karena Anda telah mengincar Gunung Miniskule, kita bisa melupakan saran saya sebelumnya. Sampai kita bertemu lagi. Yao Huang masih bersikeras mempertahankan reputasinya. Leluhur tua Suehu tertawa keras dan berkata dengan nada yang tak kenal ampun, kalian berdua ingin datang dan pergi sesuka hati, apa yang kalian anggap aku ini? Ketika dia selesai berbicara, langit dan bumi mulai bergetar, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Energi es yang tak berujung turun, menyapu semua rintangan, langit menjadi cerah tanpa angin dingin dan badai petir lagi. Dalam rentang yang sangat luas, tanah langsung tertutup lapisan es dan salju. Suhu turun dengan cepat, tanah membeku seolah-olah dataran utara telah kembali ke musim dingin yang dingin dari musim semi yang hangat. Ledakan, 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 3 ledakan bergema dari langit. Gema bergemuruh di seluruh dunia, memekakan telinga seperti Raja Guntur yang berteriak di samping telinga seseorang. Penyembunyian para dewa Gu benua tengah terangkat dari serangan ini dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Selain Feng Jiuge, telinga semua orang berdarah, gendang telinga mereka pecah. Pergi, pergi cepat. Semua warna terkuras dari wajah para dewa Gu, niat bertarung di dalam diri mereka jatuh ke jurang karena mereka hanya berkonsentrasi untuk terbang menjauh. Ada juga gempa bumi besar di tanah suci pegunungan bersalju. Energi purba berfluktuasi dengan cepat, dan para dewa Gu di dalam menggigil karena tubuh dan pikiran mereka mengalami guncangan hebat. Setelah beberapa lama, tanah berangsur-angsur stabil. 6 puncak gunung di tanah suci gunung bersalju hancur setengahnya, ada retakan besar di tanah, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang ditanam dan disimpan di tanah suci itu hancur. Namun, para dewa Gu di tanah suci gunung bersalju memerah karena kegembiraan, mata mereka bersinar terang. Mereka melihat jauh ke tempat sosok lelaki tinggi turun perlahan dari langit. Leluhur tua Suehu, dari atasnya, bubuk kristal putih murni menyebar bersama angin. Feng Jiuge melihat kembali pemandangan ini, pupil matanya melebar saat dia bergumam, bubuk surga terbelah, bahkan surga putih terbelah. Namun, para dewa abadi dari tanah terberkati gunung bersalju sangat gembira saat mereka terbang keluar dari tanah terberkati itu dan memberi salam. Bawahan ini menyambut leluhur tua. Sekarang, perdebatan tentang siapa peringkat 8 terkuat di dataran utara telah selesai. Leluhur tua memiliki kekuatan yang tak terbatas, yang terhebat di dataran utara. Yao Huang dan Dewa Surgawi Bai Zhu harus mundur dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Para dewa abadi jalur iblis itu berhenti satu demi satu di udara, dan hanya Nyonya Wan Shou yang bergerak mendekat. Sayang, dia berbicara dengan hangat dengan ekspresi bangga yang juga mengandung kekhawatiran. Yakinlah, aku punya keraguan, tetapi Dewa Surgawi Bai Zhu dan Yao Huang juga punya kekhawatiran mereka sendiri. Keduanya mendambakan surga yang menyaingi keberuntungan dan tidak ingin aku berhasil menyempurnakannya. Aku mengalahkan mereka berdua, sekarang mari kita lihat siapa di dataran utara yang punya nyali untuk mengganggu pekerjaanku. Leluhur tua Suehu terkekeh dan melanjutkan, hanya saja aku telah merobek langit menjadi langit putih di atas sana, dan harus merepotkanmu untuk memperbaikinya. Kalau tidak, binatang buas dan binatang buas purba akan turun dari celah itu. Meskipun mereka tidak mengancam, mereka akan terus-menerus mengganggu. Nyonya Wan Shou merasa lega setelah memastikan bahwa suaminya baik-baik saja. Dia menyodok dada leluhur tua Suehu yang bidang dan berkata dengan nada tak berdaya, "Oh, kau." Leluhur tua Suehu melawan dua musuh sendirian, mengalahkan kolaborasi Yao Huang dan Dewa Langit Bai Zhu. Pertempuran ini mengguncang dataran utara. Informasi menyebar seperti angin, seluruh dunia Gu abadi dataran utara menjadi kacau karenanya. Lebih jauh lagi, karena para Gu abadi benua tengah melihat ini secara langsung, informasi memasuki benua tengah, memberitahu banyak pemimpin dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Mereka dengan cepat mengukir nama leluhur tua Suehu dalam-dalam di benak mereka. Beberapa hari kemudian, benua tengah, tanah terberkati Hu abadi. Perilisan dan Hei Loulan berkunjung, membawa informasi langsung bersama mereka. Fang Yuan memegang jalur informasi Gufana ini saat dia menutup matanya, seolah-olah dia berada di tanah terberkati gunung bersalju, dia melihat dari sudut pandang perilisan. Di langit, pemandangan 3 ahli hebat peringkat 8 bertarung dapat dilihat. Dari awal hingga akhir, gerakan mereka agung dan agung, pikirannya linglung saat dia menonton. Meskipun jaraknya sangat jauh,
dan ketiganya bertarung jauh di surga putih, tetapi hanya dengan mata telanjang, orang bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari peringkat 8. Di antara para dewa Gu, semakin tinggi kultivasinya, semakin besar perbedaannya. Antara peringkat 6 dan 7, ada beberapa elit yang kadang-kadang dapat melawan peringkat 7. Antara peringkat 7 dan 8, perbedaannya sangat besar, seperti jarak antara langit dan bumi. Untuk melawan peringkat 8 dengan tingkat kultivasi peringkat 7, dalam keseluruhan sejarah manusia, itu sangat langka. Pada peringkat 9, kekuatan seseorang dapat mendominasi dunia, tidak ada lawan yang tersisa, seseorang tidak terkalahkan, yang terkuat di surga dan bumi. Dewa Gu peringkat 8 bukanlah tandingan peringkat 9, mereka akan selalu kalah telak, tidak pernah ada pengecualian. Melihat pemandangan ini 3 kali, Fang Yuan mengembalikan cacing Gu kepada peri lisan, matanya menjadi jernih ketika dia membukanya. Fang Yuan telah mengantisipasi kekuatan besar leluhur tua Suehu, dalam ingatan kehidupan sebelumnya, benua tengah telah kehilangan beberapa pertempuran besar karena dia bahkan membunuh beberapa peringkat 8 dari benua tengah. Kali ini, dengan mengamati pertempuran secara langsung, Fang Yuan telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang situasi dataran utara. Jalan lurus dataran utara memiliki 2 dewa Gu peringkat 8, mereka adalah Yao Huang dan Pangeran Feng Xian. Dalam hal reputasi, Yao Huang memiliki yang tertinggi di jalan lurus, sementara Pangeran Feng Xian terkait dengan benua tengah, dia adalah mata-mata terbesar yang disembunyikan benua tengah di dataran utara. Gedung 88 yang sejati runtuh, tanah suci pengadilan kekaisaran hancur, dataran utara bergejolak, pengaturan yang telah dibuat dengan susah payah oleh Dewa Matahari Raksasa telah hancur. Dengan runtuhnya adat istiadat yang mapan dan persaingan untuk mendapatkan Gu abadi, jalan lurus dan jalan iblis terlibat dalam pertempuran sengit, kebencian baru tumpang tindih dengan dendam lama satu demi satu. Meskipun Qin Bai Sheng mengadakan pelelangan, para dewa hanya sibuk memproses keuntungan mereka saat ini. Setelah beberapa saat, konflik mereka hanya akan meningkat. Dari kehancuran tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, jalur lurus dataran utara paling menderita, sementara jalur iblis sebenarnya memiliki manfaat besar. Selama ini, pengaturan yang mulia abadi matahari raksasa adalah untuk menetapkan tujuannya yaitu monarki turun-temurun. Jalur lurus dataran utara juga merupakan garis keturunan Huang Jin, mereka sangat menekan jalur iblis dan pembudidaya tunggal. Sekarang setelah bangunan 88 yang sejati runtuh, jalur iblis dan pembudidaya tunggal telah kehilangan sejumlah besar tekanan pada mereka. Baik di kehidupan sebelumnya atau kehidupan saat ini, Dewa Surgawi Bai Zhu hanya menciptakan kekuatan supernya setelah tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran hancur. Dia adalah Dewa Gu peringkat 8 tetapi dia tidak memiliki garis keturunan Huang Jin, bahkan dia takut dengan tekanan gabungan dari semua kekuatan super garis keturunan Huang Jin. Dewa Langit Bai Zhu ingin membangun kekuatan yang benar, dia butuh hubungan yang baik dengan Yao Huang dan yang lainnya, sambil menjauhi jalan setan, dia perlu menunjukkan bukti pendiriannya. Jadi, ketika Yao Huang meminta Gunung Miniskule, dia harus pergi bersamanya. Tapi dia tidak menyangka leluhur tua Suehu akan begitu ganas, benar-benar mengalahkan gabungan dirinya dan Yao Huang. Bagi leluhur tua Suehu, memurnikan Gu abadi surga yang menyaingi keberuntungan peringkat 8 sangat menarik perhatian, banyak orang menginginkannya. Tidak ada kekuatan jalan yang benar yang menginginkannya berhasil. Terutama setelah runtuhnya gedung 88 yang sejati, kekuatan yang benar bahkan lebih curiga dan waspada terhadap jalan setan, mereka takut mereka bangkit. Namun, leluhur tua Suehu membutuhkan banyak sumber daya untuk memurnikan Gu abadi yang menyaingi keberuntungan. Ia mengirim Gu abadi jalur iblisnya kemana-mana untuk mengumpulkan bahan-bahan abadi. Hal ini menyebabkan banyak konflik terjadi, dan itu hanya akan terus meningkat, menciptakan lebih banyak permusuhan dan rintangan. Leluhur tua Suehu memutuskan untuk bertarung sekarang, motif terbesarnya adalah untuk mengirim gelombang pencegahan ke dunia Gu abadi dataran utara, untuk membersihkan rintangan untuk memurnikan Gu abadi yang menyaingi keberuntungan. Situasi dataran utara awalnya suram dengan banyak arus bawah, bagaikan gunung berapi yang siap meletus. Sekarang leluhur tua Suehu telah mengalahkan Yao Huang dan Dewa Langit Bai Zhu pada saat yang sama, itu akan berdampak besar. Dia hanya menyingkirkan rintangan di depannya, melewati titik pertempuran skala besar antara jalur lurus dan jalur iblis, membawa jalur iblis ke posisi yang sangat kuat, menekan jalur lurus. Pada hari-hari berikutnya,
jalur iblis di dunia Gu Immortal dataran utara akan menjadi sombong, sementara jalur lurus akan menundukkan kepala mereka. Ini adalah akibat dari pertempuran ini, itu memengaruhi seluruh wilayah. Fang Yuan sudah tua dan bijaksana, dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Peringkat 6, meskipun mereka telah melampaui alam fana, mereka hanyalah tingkatan bawah Gu Immortal. Peringkat 7 adalah pilar utama kekuatan. Peringkat 8 biasanya tidak bergerak gegabah setiap tindakan. Mereka, bahkan jika tidak disengaja, akan menyebabkan dampak dan pengaruh yang besar. Untuk setiap rangkaian acara, setiap Gu abadi peringkat 8 adalah penentu tren. Peringkat 6 dan peringkat 7 hanya dapat mengikuti alur utama acara. Kapan aku juga bisa menjadi karakter yang begitu penting? Seseorang yang dapat mendikte alurnya. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Baiklah, Fang Yuan, kami di sini kali ini untuk membawa apa yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan transaksi. Sekarang, aku akan menyerahkan semuanya kepadamu. Peri Lisan berbicara. Dia membawa Fang Yuan sekelompok Gu ulat sutra raksasa teratai putih dan sejumlah besar Gu pikiran bintang. Ternyata, Tanah Terberkati Gunung Bersalju tahu tentang lokasi Tanah Terberkati Dong Fang Changfan setelah dia meninggal karena Fang Yuan memberi mereka rinciannya. Dong Fang Changfan telah mengalami kerasukan dan dihidupkan kembali, karena dia baru saja menjadi abadi, tidak peduli seberapa tinggi tingkat bukaan abadinya, akan ada sedikit sumber daya di dalamnya. Setelah Dong Fang Changfan meninggal, Tanah Terberkati terbentuk sebagai satu kesatuan utuh. Dalam hal pertahanan, itu jauh lebih unggul daripada Tanah Terberkati publik. Jika roh tanah terbentuk, roh itu mungkin dipenuhi dengan kebencian terhadap Fang Yuan, atau memiliki obsesi untuk membalas dendam pada Fang Yuan. Selain itu, mengingat kekuatan yang menyelidiki latar belakang Fang Yuan, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk membersihkan jiwa Gu abadi. Jadi, melalui Peri Lisan, dia meminjam kekuatan gunung bersalju untuk mencapai tujuannya. Nilai tanah yang diberkati sangat besar, Peri Lisan dan Fang Yuan memiliki perjanjian, Fang Yuan akan memberikan informasi dan memberitahunya lokasi tanah yang diberkati. Pada dasarnya memberikan tanah yang diberkati ini kepada Peri Lisan. Sebagai balasannya, dia menginginkan ulat sutra raksasa teratai putih Gu di dalamnya, serta Gu fana pikiran bintang biasa. Mengenai Gu abadi, Fang Yuan telah mengetahui dari jiwa Dong Fang Changfan bahwa mereka semua telah meledak sendiri. Fang Yuan memperoleh Gu ulat sutra raksasa teratai putih dan mengendalikan kegembiraannya. Setelah melihat Gu pikiran bintang dalam jumlah besar, lebih dari 50.000 jumlahnya, dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalam dirinya lagi, itu terlihat di matanya. 50.000 Gu pikiran bintang ini datang pada waktu yang tepat. Itu benar-benar bantuan yang tepat waktu. Peri Lisan mengamati ekspresinya dan terbatuk, berkata, "Selamat Fang Yuan, saat ini, kamu mendapatkan yang terbaik dari kehancuran suku Dongfang. Bagaimanapun, kamu memperoleh jiwa Dong Fang Changfan, ini bukan hanya warisan jalur kebijaksanaan yang lengkap. Rahasia Dong Fang Changfan dalam mengelola tanah yang diberkati memiliki nilai yang sangat besar. Selain itu, kamu juga telah memperoleh banyak sumber daya di dalam tanah yang diberkati Jadepul." Saat Peri Lisan mengatakan ini, dia tidak menyembunyikan rasa irinya. Karena aliansi pegunungan bersalju belum berakhir, anggota aliansi harus mengatakan yang sebenarnya. Fang Yuan tidak menyembunyikan apapun tentang masalah mendapatkan jiwa Dong Fang Changfan. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Ada banyak jejak dan petunjuk yang tersisa yang dapat menyimpulkan kebenaran. Fang Yuan memutuskan untuk memberitahu Peri Lisan dan Hei Lo Lan tanpa menyembunyikan apapun. Pada saat ini, dia berkata, "Peri, kamu memperoleh gunung Miniskule. Itu adalah barang yang tercatat di dalam lebih besar dari, nilainya tidak kalah dengan apa yang aku peroleh. Kamu tidak perlu berbicara menyanjung seperti itu, kamu memiliki gunung Danghun, kamu tidak membutuhkan gunung Miniskule. Hehe, kita semua tahu di dalam diri kita sendiri bahwa kamu adalah pemenang terbesar dalam hal ini. Selain itu, tentang gunung Miniskule, Peri Lisan tersenyum pahit, aku di sini untuk meminta bantuanmu, aku di sini untuk meminta bantuan." Ekspresi Fang Yuan berubah serius, "Aku mendengarkan." Ternyata Peri Lisan dan suku Dongfang telah membuat perjanjian, sebagai sekutu, mereka tidak dapat saling menyerang. Tetapi untuk memperjuangkan gunung Miniskule, Peri Lisan mengingkari perjanjian ini selama proses tersebut. Meskipun Peri Lisan baru memasuki jalur informasi beberapa saat setelah menjadi Dewa Abadi Gu,
dia telah membuat persiapan jika dia tidak punya pilihan selain menentang perjanjian itu. Dia telah meminta seseorang untuk menggunakan jurus pembunuh abadi jalur waktu padanya. Efek dari jurus pembunuh jalur waktu ini adalah memungkinkan perilisan untuk memutuskan perjanjian aliansi. Serangan balik dan kerusakan darinya akan terhenti selama beberapa waktu sebelum diaktifkan. Suku Miniman dari Gunung Miniskule hanya bersekutu dengan Dongfang Changfan, mereka bukan milik suku Dongfang. Meskipun demikian, serangan balik dari pelanggaran perjanjian itu masih sangat parah. Perilisan awalnya terluka parah, dia tidak percaya diri dalam menghadapi serangan balasan ini. Maka, Hei Loulan pun memikirkan ide yang bagus untuk perilisan. Awalnya, Perilisan dan Dongfang Changfan membuat perjanjian dengan menggunakan Gu. Mereka menggunakan Gunung Miniskule untuk perjanjian itu. Jika Gunung Miniskule hancur, perjanjian itu akan gagal, tidak akan ada serangan balik. Namun, jika Gunung Miniskule hancur, risiko Hei Loulan dan perilisan akan sia-sia, itu bukanlah solusi yang dapat diterima. Ide Hei Loulan adalah, setelah Gunung Miniskule hancur, ketika efek jurus pembunuh jalur waktu memudar, setelah serangan balik berakhir, mereka akan meminta Tai Bai Yun Seng untuk menggunakan lanskap seperti sebelumnya untuk menyembuhkan gunung itu. Saat itu, Gunung Miniskule akan kembali ke keadaan semula, meskipun perilisan masih memiliki perjanjian dengan suku Dongfang, selama dia tidak melanggarnya lagi, itu akan baik-baik saja. Perilisan akan dapat menghindari serangan balik dari perjanjian itu sambil memperbaiki Gunung Miniskule. Adapun mengapa mereka harus bertanya pada Fang Yuan, itu karena perilisan dan Hei Loulan tahu bahwa di antara Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, Fang Yuan adalah pemimpinnya. Fang Yuan tersenyum, dia setuju, ini ide yang bagus, aku bersedia membantu. Mengenai pembayarannya, kita bisa membicarakannya secara rinci. Perilisan melihat senyum Fang Yuan dan hatinya hancur, dia berpikir, ini dia. Dia tahu betapa kejamnya Fang Yuan, dia pasti akan menderita kerugian besar di sini. Dia tersenyum pahit sambil mengangguk. Hei Loulan yang berada di sampingnya tampak siap, dia berbicara sekarang, Fang Yuan, jika aku tidak salah, tanah terberkati Hu Immortal milikmu akan segera mengalami bencana duniawi, kan? Bagaimana dengan ini? Aku akan tinggal di sini untuk mempertahankan tanah terberkati Hu Immortal dan melawan bencana. Itu bisa menjadi pembayaran untuk meminta Tai Bai Yun Seng menyembuhkan Gunung Miniskule, bagaimana dengan itu? Fang Yuan adalah orang yang cerdik, dia langsung menggelengkan kepalanya, nilai dari kedua layanan ini sama sekali tidak setara. Bagi kalian berdua, pemandangan seperti sebelumnya dari Tai Bai Yun Seng adalah suatu keharusan. Dalam kasusku, aku dapat sepenuhnya menanggung malapetaka duniawi sendirian. Selain itu, leluhur tua Suehu saat ini tinggal di tanah terberkati gunung bersalju, dan kau, Hei Loulan, bukanlah anggota tanah terberkati gunung bersalju. Kau adalah orang luar, kau tidak dapat tinggal di sana lagi. Dengan alasan malapetaka duniawi, kau dapat bersembunyi di dalam tanah terberkati Hu Immortal milikku, aku bahkan belum meminta uang sewa darimu, tetapi kau benar-benar ingin menggunakan ini sebagai pembayaran atas bantuan Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan mengungkap posisi canggung Hei Loulan tidak malu, dia tertawa, terus berdebat dengan Fang Yuan. Keduanya beradu mulut. Sampai beberapa saat kemudian, mereka mencapai kesepakatan, Hei Loulan akan tinggal di tempat Fang Yuan untuk sementara waktu, menyumbangkan kekuatan Qi tanpa kompensasi apapun. Gu yang diproduksi selama periode ini tidak akan memiliki bagian Hei Loulan. Pada saat yang sama, ketika tanah terberkati Hu Immortal menghadapi bencana duniawi, Hei Loulan perlu membantu dan mempertahankannya bersama Fang Yuan. Setelah transaksi ini selesai, perilisan tidak ingin pergi. Dia berbicara dengan Fang Yuan mengenai bahan-bahan abadi. Fang Yuan memperoleh bahan-bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya dalam pelelangan. Perilisan ingin membelinya untuk menghadapi misi leluhur tua Suehu untuk memperoleh bahan-bahan abadi. Setelah perilisan memperoleh Miniskule Mountain, leluhur tua Suehu hanya meminjamnya untuk melihat-lihat, dia tidak mengambilnya darinya. Setelah leluhur tua Suehu mengalahkan 2 peringkat 8, status tanah terberkati Snowy Mountain meningkat pesat, reputasinya telah melonjak ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Leluhur tua Suehu memanggil perilisan, menggunakan alasan bahwa dia telah bertindak untuk melindungi Miniskule Mountain dari Yao Huang. Dia memintanya untuk meningkatkan kontribusinya, dia memberinya banyak misi untuk mengumpulkan bahan-bahan abadi. Keadaan perilisan saat ini sangat canggung, dia baru saja memperoleh Miniskule Mountain,
Meskipun dia meminta bantuan Tai Bai Yun Seng untuk menyembuhkan Miniskule Mountain dan menghemat biaya yang sangat besar, dia masih terluka sangat parah. Awalnya, dia memiliki banyak tabungan karena Gus Sumpah Gunung, dia cukup kaya. Tetapi dengan mendanai Hei Loulan secara intensif, tabungannya perlahan-lahan terkuras, dan pada titik ini, dia mulai mengering. Kultivasi satu orang menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak mudah. Banyak Dewa Gu tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, pendapatan mereka tidak sesuai dengan pengeluaran mereka hanya dapat menawarkan layanan mereka dan bepergian kemana-mana. Bahkan jika mereka memiliki sumber pendapatan, seringkali terjadi untung dan rugi dalam perdagangan. Barang-barang seperti Gu Janji Gunung dan perdagangan Gu Isi Perut sangat langka dan unik, bagaimana mungkin barang-barang mereka begitu diminati. Yang terpenting, ada kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Setiap kali itu terjadi, banyak sumber daya dan kerja keras akan hancur. Bahkan jika para Dewa Gu selamat dari kesengsaraan surgawi atau malapetaka duniawi, ketika mereka melihat lubang abadi mereka dalam kondisi buruk, mereka akan merasakan kesedihan yang kuat. Peri Lisan sangat berani, selain menghidupi dirinya sendiri, dia bahkan membantu Hei Loulan. Hei Loulan tidak memiliki sumber pendapatan, mereka berdua memiliki kebutuhan besar untuk berkultivasi, dia menafkahi mereka berdua. Namun, tidak peduli seberapa besar tekadnya, keuangannya mulai berkurang. Selain benda-benda material seperti batu esensi abadi dan material abadi, Peri Lisan masih memiliki banyak hal lainnya. Banyak informasi berharga yang sangat berharga. Peri Lisan memiliki jaringan yang sangat luas, dia adalah pengumpul informasi tingkat atas. Bahan abadi milik Fang Yuan dimaksudkan untuk digunakan dalam konvensi jalur pemurnian, tetapi dia memilikinya dalam jumlah yang sangat banyak, tidak masalah untuk menjual sebagian padanya. Fang Yuan mengangguk, tetapi dia meminta jurus pamungkas abadi dari Peri Lisan. Dia telah menginginkan jurus pamungkas abadi ini selama berabad-abad, sekarang adalah kesempatan untuk memerasnya. Fang Yuan harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Peri Lisan mendengar permintaan Fang Yuan dan tahu itu akan datang, dia merasa sangat getir. Tetapi keadaan lebih kuat daripada manusia, bahkan jika Peri Lisan tidak menginginkannya, apa yang bisa dia lakukan? Waktu membantu keberuntungan. Ini adalah nama jurus pamungkas abadi yang diminta Fang Yuan dari Peri Lisan. Jurus pamungkas abadi ini menggunakan Gu abadi keberuntungan waktu sebagai intinya, untuk mencuri rentang hidup orang lain dan meningkatkan keberuntungan diri sendiri untuk sementara waktu. Fang Yuan telah memperoleh Gu abadi keberuntungan waktu dari Peri Lisan sebelumnya. Dia ingin menggunakan Gu waktu 1 inci sebagai ganti rentang hidup untuk mengaktifkan Gu abadi keberuntungan waktu, tetapi hasilnya gagal. Gu abadi Inch of Time dan Time Loop, meskipun keduanya dapat digunakan bersama, Gu abadi Inch of Time terlalu banyak digunakan. Kemudian, Fang Yuan ingin menyimpulkan jurus pembunuh abadi untuk mengurangi penggunaan Gu Inch of Time. Namun, ia tetap gagal. Meskipun ia dapat menggunakan cahaya kebijaksanaan dan memperoleh inspirasi tanpa batas, ia memiliki terlalu sedikit pikiran dalam benaknya, itu tidak cukup. Gu pikiran memori dan Gu pikiran jahat masih disempurnakan, tetapi penggunaan lebih besar daripada produksi, ia hanya memiliki sedikit penyimpanan. Bahkan jika ia memiliki cukup pikiran, tingkat pencapaian jalur waktu Fang Yuan terlalu rendah, hanya ada sedikit harapan untuk memperoleh keberhasilan. Namun, Fang Yuan tahu bahwa Peri Lisan memiliki jurus pamungkas abadi sejak awal, jurus itu menggunakan Gu abadi keberuntungan waktu sebagai intinya. Jika ia dapat menggunakannya dengan baik, jurus itu adalah sumber pendapatan yang tidak kalah dengan Gu Janji Gunung. Karena itu, Fang Yuan menggunakan kesempatan yang sangat langka ini untuk meminta jurus pamungkas abadi ini. Setelah mendapatkannya, ia memeriksanya dan merasa penasaran. Ia bertanya kepada Peri Lisan, dari mana kau mendapatkan jurus pamungkas ini? Aku tidak dapat menjawabnya. Ekspresi Peri Lisan dingin, suasana hatinya sedang buruk. Fang Yuan memanfaatkan situasi, tetapi ia harus meminta bantuannya, ia hanya bisa menyerah. Konsep jurus pamungkas ini sangat familiar, apakah itu dari seorang kultivator tunggal dari dataran utara, Zhou Yezi. Orang ini sangat terkenal selama Perang Kacau 5 wilayah. Ia awalnya adalah seorang kultivator penyendiri yang tidak peduli dengan urusan duniawi, tetapi ketika para dewa dataran utara dan benua tengah bertempur dalam pertempuran besar, pertempuran itu beralih ke daerah tempat ia tinggal, menyebabkan ia mengamuk dan langsung menangkap 3 dewa di tempat itu.
Northern Plains memintanya untuk bertarung, dia menolak, tetapi karena mereka berada di pihak yang sama, dia menggunakan jurus pembunuh jalur waktu pada Gu Immortals Northern Plains, untuk melindungi hidup mereka. Jurus pembunuh ini memiliki nama yang aneh, sangat pendek, hanya satu kata. Tidak lama kemudian, jurus ini menyebar ke 5 wilayah, dan Fang Yuan telah mendengar nama terkenalnya di kehidupan sebelumnya, yaitu Delay. Efek dari jurus pembunuh ini adalah untuk menunda kerusakan, sehingga memberi waktu bagi Gu Immortals untuk menemukan cara menyembuhkan diri mereka sendiri. Misalnya, Gu Immortal yang menggunakan Delay, padanya tidak akan mati karena pukulan fatal, kerusakannya akan tertunda selama beberapa waktu sebelum mulai berlaku. Dengan demikian, Gu Immortal akan memiliki kesempatan untuk mencari bantuan. Selama periode ini, Gu Immortal dapat melarikan diri untuk mendapatkan waktu untuk memulihkan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia juga dapat terbang ke sekutunya dan mencari bantuan. Jika itu adalah situasi kematian yang pasti, dia dapat mewariskan sumber daya kultivasinya kepada keturunannya di suku tersebut, dan menempatkan tanahnya yang diberkati di tempat terpencil agar tidak memberikan keuntungan apapun kepada musuhnya. Meskipun Gu Immortals Dataran Utara memiliki kekuatan tempur yang hebat, jumlah mereka lebih sedikit daripada yang ada di Benua Tengah. Benua Tengah mengambil langkah pertama, mereka membentuk pengaturan dan membunuh sekelompok Gu Immortals Dataran Utara terlebih dahulu, menyebabkan Dataran Utara berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, menghadapi kekalahan dari waktu ke waktu. Namun, munculnya penundaan, mengurangi korban di Dataran Utara secara signifikan, hal itu memengaruhi situasi pertempuran secara signifikan. Pada akhirnya, Dataran Utara dan Benua Tengah berada dalam kebuntuan, rencana Benua Tengah untuk menyerang dan menghancurkan Dataran Utara dengan cepat hancur. Jika benar-benar Zhou Yezi, maka kemampuan perilisan untuk menunda kerusakan perjanjian aliansi akan menjadi jurus pamungkas yang menunda. Aku benar-benar tidak bisa mengabaikan koneksi perilisan, dia benar-benar bisa mendapatkan bantuan dari kultivator tunggal ini. Aku ingin tahu berapa harga yang harus dia bayar. Fang Yuan merasa bahwa tebakan ini cukup masuk akal. Di antara para dewa Gu, ada banyak yang menyembunyikan keberadaan mereka. Mereka tidak bepergian, bertempur, atau menghadiri pertemuan, mereka biasanya tinggal menyendiri dan berkultivasi. Banyak orang tidak akan dikenal dunia setelah kematian mereka, bahkan jika mereka memiliki prestasi yang mencengangkan. Misalnya, pemilik Gua Surga Langit Berbintang, ketika dia masih hidup, dia menyembunyikan dirinya sangat dalam dan tidak memiliki banyak reputasi, hanya sampai Gua Surga Langit Berbintang terungkap, barulah level kultivasinya yang tinggi terungkap. Ada cukup banyak dewa Gu seperti itu. Mereka hadir di antara peringkat 6, peringkat 7, dan bahkan peringkat 8. Setidaknya, Fang Yuan tahu bahwa ada lebih dari 5 dewa abadi peringkat 8 di Dataran Utara, hanya saja mereka menyembunyikan diri. Fang Yuan juga memikirkan Raja Sejati Gunung Ungu, dewa abadi misterius ini tidak menampakkan dirinya sekalipun selama perang kacau 5 wilayah. Dia tidak bisa tidak tergerak, berpikir dalam hati, aliran yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke sungai, tidak ada habisnya jumlah pahlawan dan juara di dunia ini. Dari awal hingga akhir, perilisan tidak mengungkapkan informasi apapun tentang Zhou Yezi. Transaksi ini, meskipun dia membayar harga yang mahal, tetap berhasil, dia telah mencapai tujuannya. Perilisan membawa bahan-bahan abadi kembali ke tanah suci gunung bersalju. Untuk periode waktu berikutnya, dia akan memulihkan diri dari luka-lukanya, dan menyelesaikan masalah perjanjian aliansi. Dia juga harus mencari tahu tentang metode untuk meningkatkan minimen, untuk mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Sementara itu, Hei Loulan tetap tinggal. Fang Yuan membawanya saat mereka terbang, dalam waktu singkat, mereka mencapai tujuan mereka. Keduanya melihat ke bawah dari atas, mereka melihat bahwa di tanah yang subur dan hijau dengan tumbuh-tumbuhan, ada 3 struktur hitam abu-abu yang sangat besar. Ini adalah 3 sarang batu di tanah yang diberkati Hu Immortal. Sarang batu itu memiliki ruangan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, setiap ruangan memiliki setidaknya 1 pria berbulu, mereka memurnikan Gu terus-menerus, dengan cara yang teratur. Ini adalah ide dari jalur produksi yang dipinjam dari bumi, yang menghasilkan basis pemurnian Gu yang sangat besar yang diciptakan. Membagi prosedur, pemurnian cacing Gu menjadi lusinan langkah, atau bahkan ratusan, dan membuat setiap pria berbulu bertanggung jawab atas setiap langkah. Tidak hanya resep Gu dapat dirahasiakan,
keakraban pria berbulu akan lebih tinggi, tingkat keberhasilan dan kuantitas pemurnian Gu akan lebih tinggi. Di sarang batu, Gu kantung udara diproduksi. Tentu saja, ada ledakan di sarang batu, bisa ringan atau serius, bahkan bisa terjadi kebakaran, karena para pria berbulu itu dilalap api, menangis kesakitan. Namun, jeritan dan tangisan itu tidak akan menjalar ke ruangan lain dan mengganggu pemurnian dari para pria berbulu lainnya. Setiap ruangan memiliki metode kedap suara yang sempurna, tidak hanya gangguan yang diminimalkan, para pria berbulu itu juga dicegah untuk berkomunikasi. Ini membuat mereka lebih mudah dikendalikan, mereka tidak punya pilihan selain memurnikan Gu. Pemurnian Gu mengandung risiko, bahkan, bahayanya sama dengan pertempuran. Begitu ledakan terjadi karena kecelakaan, ruangan itu akan dipenuhi cacing Gu yang menyemburkan air untuk memadamkan api, atau untuk menyembuhkan luka. Ketika pemurnian Gu gagal, para pria berbulu yang menderita serangan balik akan beruntung jika mereka selamat. Harga kegagalan dalam beberapa kasus adalah kematian. Dalam kasus lain, otak mereka mungkin layu, mereka mungkin menjadi gila, mereka mungkin menjadi cacat, tidak dapat memurnikan Gu lagi. Fang Yuan akan menyembuhkan luka ringan. Namun, jika mereka terluka parah dan menjadi sayuran, biaya pengobatannya terlalu mahal, Fang Yuan akan menelantarkan dan menidurkan mereka.